Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini kita cek terlebih dahulu ya. Untuk temanya adalah tak disangka seseorang yang kamu pikirkan beginilah kelakuannya saat jauh dari kamu. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya bagaimana kelakuan dia saat dia jauh dari kamu ya. Dia siapa? Yaitu seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke, perlu diingat guys, karena ini sifatnya energi general ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya, jadi lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan langsung saja ya, hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja, nggak usah lama-lama ya. Kita akan mulai ke pembacaan, langsung saja ke topik utamanya. Kita akan melihat bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Wow. Jika dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kamu nantikan kabar dari dia. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang ini menghilang tanpa sebab, tanpa kabar dan alasan yang jelas, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini merasa digantung ya akan status kamu, apakah dia ini masih sayang sama kamu atau tidak. Karena jujur saja ya, saya melihat kamu sepertinya sudah terlanjur nyaman, sudah terlanjur sayang ya sama dia, tapi makin kesini jarak yang terjadi di antara kalian tuh semakin jauh dan kamu curiga apabila saat ini beberapa di antara mereka menghadirkan pihak lain yang tidak kamu inginkan. Jadi saat ini kamu merasa cemas ya, karena kok ditunggu kabarnya dia nggak muncul-muncul gitu. Sedangkan kamu tuh tidak siap untuk merasakan sakit hati yang kesekian kalinya. Karena memang selama dia hadir dalam kehidupan kamu, orang ini sudah sering ya sepertinya menyakiti batin perasaan kamu. Tetapi karena saking sabarnya kamu ke dia, kamu mencoba untuk legowo ya. Kamu mencoba untuk berusaha memaafkan dan menerima dia kembali. Tapi di saat kamu serius sama dia, jika dilihat dari energinya ternyata dia makin bertingkah ya, dia sepertinya makin berulah gitu, yang membuat kayak kamu tuh akhirnya jadi merasa ragu apakah status hubungan kamu ini masih lanjut atau tidak. Seperti itu. Kita cek lagi ya, bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Bagaimana energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, seseorang yang kamu pikirkan dia adalah seseorang yang sepertinya sudah memiliki keluarga ya, sudah memiliki pasangan, tetapi karena dia sayang sama kamu sehingga orang ini memaksakan diri untuk tetap terus terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu. Mungkin ada ya di antara kamu yang saat ini sedang menjalin kisah cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Semakin kamu berusaha menjauh dari dia, semakin orang ini tidak bisa lepas dari kehidupan kamu. Karena memang inilah takdir yang mengikat kalian yang harus kamu jalani ya, selama kamu menjalin hubungan dengan dia. Dan di sini saya melihat ya memang beberapa di antara kamu tuh saat ini merasa cemburu karena di antara mereka sepertinya sikapnya sedikit berubah ya, sedikit cuek ya, sedikit nggak seperti biasanya, sehingga memicu rasa kecurigaan yang terjadi di dalam pikiran kamu. Kita cek lagi, bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang berkonflik ya, sedang ada konflik batin dengan kamu yang sepertinya belum terselesaikan. Karena pasangan kamu ini sepertinya terlalu memprioritaskan emosinya daripada memecahkan masalahnya menggunakan kepala dingin.
Sehingga aku melihat ya, itulah alasan kenapa kamu dan dia sampai detik ini masih belum menemukan titik kedamaian. Karena cara dia dalam menyelesaikan masalah aja udah salah gitu ya. Karena kan seharusnya ketika kita ada masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Tetapi dia nggak bisa seperti itu. Orangnya terlalu mendominasi sisi emosional dia, dan kamu ini kayak seolah tidak diberikan kesempatan ya untuk mengutarakan pendapat kamu ya. Dan di sini saya merasa bahwa aku paham ya bahwa sejatinya diri kamu ini sebenarnya udah nggak betah sama dia. Tapi aku nggak tahu ya apa alasan kamu, meskipun kamu terlihat sakit tapi kamu masih tetap berusaha mempertahankan hubungan ini ya. Jadi bagi yang tahu alasannya silahkan kamu berkomentar di bawah video ini, barangkali mungkin ada solusi ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Oke, seseorang yang sedang kamu pikirkan, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu fokus dalam pekerjaannya sehingga kamu merasa terabaikan. Karena bagaimanapun juga di dalam sebuah hubungan ya, itu dibutuhkan adanya suatu komunikasi yang baik. Dan hubungan tidak akan berjalan lancar apabila komunikasi yang terjadi itu tidak selancar seperti apa yang kita harapkan. Karena yang aku rasakan tuh orang ini terlalu kurang bisa bijaksana ya dalam membagi waktu dia antara pekerjaan dan waktu dia bersama pasangannya. Sehingga terkadang diri kamu ini ada keinginan untuk berselingkuh ya, atau ada keinginan untuk mengenal pribadi yang baru. Kenapa? Ya karena kamu nggak mau gitu ya terikat dalam sebuah hubungan, tapi kamu tidak pernah diperhatikan sama dia karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun urusannya. Ya bahkan saat ini tuh di momen-momen dikala kamu membutuhkannya ya, orang ini selalu menyibukkan diri ya dengan urusannya kayak gitu. Ya kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Kita cek terlebih dahulu ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang menangis, sedang bersedih ya atas rasa penyesalan yang pernah dia perbuat ke kamu. Karena pada saat dulu dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini cenderung banyak dramanya. Orangnya nggak realistis, terlalu banyak rencana, tapi satu rencana pun masih belum ada yang terrealisasi. Karena orang ini nggak bisa fokus ya dalam menjalani suatu komitmen, karena yang aku rasakan tuh pikiran dia ini kayak kemana-mana gitu ya. Terus beberapa di antara kamu tuh ada yang merasa dibohongi dan dimanfaatkan sama dia. Sehingga di saat orang ini ingin kembali ke dalam kehidupan kamu, dia merasa kesulitan. Karena ada sebagian di antara kamu tuh yang memang sepertinya sudah menutup pintu maaf kamu untuk dia, karena terlalu kesal ya akibat kelakuan dia di masa lalu. Seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia memiliki perbedaan yang sangat jauh. Memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama sifat, karakter, dan cara berpikir ya. Sehingga itu yang sering sekali ya memicu terjadinya keributan di dalam hubungan kalian. Karena pendapat kamu dan pendapat dia salah, pemikiran kamu dan pemikiran dia sangat berbeda, sehingga kamu dan dia ini bagaikan ibarat air dan minyak yang susah untuk menyatu. Tapi dia ini sepertinya sangat sulit ya untuk lepas dari kehidupan kamu, karena beberapa di antara kamu pernah ya mencoba memaksakan untuk menjauh dari hidupnya dia. Tetapi apa yang terjadi? Justru malah orang ini memohon-mohon ke kamu ya, dia mengejar-mengejar kamu gitu ya, agar kamu tuh bisa memaafkan dia. Dan apabila dia tidak segera memperbaiki, mustahil rasanya kamu dan dia bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu ya. Karena bagaimanapun juga
setiap manusia itu harus bisa sama-sama saling mengimbangi kekurangan satu sama lain ya. Apabila tidak, mustahil rasanya kamu dan dia bakal bisa bersatu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menarik diri dari kehidupan kamu. Bukan karena dia nggak cinta, melainkan saat ini dia sedang merenung ya. Dia sepertinya sedang mengintrospeksi diri, sedang mencari pencerahan dari Sang Ilahi. Karena dia berpikir gitu ya, bahwa beberapa di antara mereka ini merasa jenuh terhadap hubungan yang dia jalani dengan kamu. Mungkin kamu dan dia terlalu banyak perbedaan, mungkin kamu dan dia terlalu banyak perdebatan, mungkin kamu dan dia tidak sejalan secara pemikiran, sehingga orang ini ya, dia sedang mengintrospeksi diri dan mencari pencerahan dari Sang Ilahi ya, karena dia ingin mencari bagaimana solusi jalan terbaik atas hubungan yang dia jalani bersama kamu. Karena jika dilihat dari energinya, dia masih sayang sama kamu. Hanya saja mungkin cara kalian menjalin hubungan yang salah, sehingga muncullah ketidakstabilan di dalam hubungan ini. Karena jika dilihat aura hubungan kamu sangat dingin ya nampaknya. Jadi kayak ya udah, ngomong pun juga kayaknya dingin, gak ada romantisnya, ketemu pun juga gitu-gitu aja gitu. Jadi harus ada upgrade, harus ada perubahan apabila kalian menginginkan suatu hubungan yang lebih indah. Kita lihat ya bagaimana energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu, entah rahasia atau sesuatu hal yang kamu seolah-olah tidak boleh tahu. Karena jika dilihat dari energinya, makin kesini dia makin janggal ya, seolah-olah apa yang kamu lihat sekarang bukan pribadi dia yang dulu gitu ya. Kamu takut apabila beberapa di antara mereka ini menyembunyikan sesuatu hal yang ujung-ujungnya membuat diri kamu kecewa dan sakit hati ya. Tetapi apa boleh buat ya, karena dia tetap terus ya menutupi dan dia tidak mengakui apa yang dia sembunyikan, sehingga saat ini tuh kamu hanya bisa pasrah menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berharap agar semesta membantu kamu ya untuk membongkar segala rahasia yang dia tutupi di belakang kamu. Karena jika dilihat dari energinya, kamu tuh orangnya nggak suka ya rahasia-rahasiaan. Kamu tuh tipikal orang yang lebih suka sama-sama terbuka. Dan jika dilihat dari energinya, kamu tuh sepertinya sama dia sudah cukup terbuka. Hanya saja nggak tahu kenapa dia ini memang orangnya suka rahasia-rahasiaan, suka menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Dia suka menyembunyikan urusannya. Padahal di dalam sebuah hubungan, kejujuran dan keterbukaan itu sangat dibutuhkan ya. Dan di sini kita coba cek ya. Saya akan coba lihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri dia. Jika dilihat dari energinya, dia ini tipikal seseorang yang sepertinya dia orangnya sangat dominan ya dalam menjalin suatu hubungan. Dan di antara mereka juga tipikal seseorang yang sepertinya cemburu. Kenapa? Karena di masa lalu dia ini seseorang yang sepertinya sangat player ya. Dia seorang yang seperti buaya gitu ya. Beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang mungkin gak setia di masa lalu. Sehingga di saat dia berdilin dengan kamu ya, orang ini tuh kayak memiliki rasa ketakutan tersendiri karena kelakuan dia di masa lalu, dimana ketakutan terbesar dia itu adalah diselingkuhi oleh seseorang yang dia sayangi saat ini. Karena dulunya mungkin di antara mereka ini tipikal orang yang gak setia, orang yang suka selingkuh gitu ya. Makanya kayak hidup dia ini gak tenang karena selalu dihantui rasa kecurigaan terhadap orang lain gitu ya. Kamu gini dikit dicurigain, kamu gitu dikit dicurigain, kamu deket ini ya, dia langsung marah-marah seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Bagaimana ciri-cirinya dia? Oke, jika dilihat dari energinya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat baik. Dia orangnya tulus, mau menerima kamu apa adanya. Hanya saja karena perbedaan usia di antara kalian yang cukup jauh,
sehingga membuat orang ini sangat susah untuk memahami bagaimana perasaan kamu. Karena ada sebagian di antara kamu tuh yang menganggap bahwa dia ini pribadi yang kurang peka terhadap perasaan kamu, karena memang jarak usia di antara kalian ini sangat jauh gitu. Karena pola berpikir kamu dengan pola berpikir orang yang usianya lebih lebih dewasa itu berbeda, sehingga membuat orang itu kesulitan bagaimana menaklukkan kamu, bagaimana memahami perasaan kamu, ya, bagaimana mencari tahu apa yang kamu inginkan gitu. Jadi terkadang tuh salah paham terus. Terus saya juga melihat ya, di antara mereka ini juga terkadang orangnya suka cari gara-gara ya, yang bikin emosi kamu jadi meluap-luap seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat pekerja keras karena dia memiliki ambisi yang sangat tinggi ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu dan dia. Karena beberapa di antara mereka ini sepertinya sangat tulus ya, sayang sama kamu, meskipun terkadang ya dia rada-rada sering menguji mental kesabaran kamu. Tapi ya overall aku melihat ya bahwa orang ini tuh dia sepertinya sangat ingin ya bersatu dengan kamu, sangat ingin menjadi pasangan kamu ya, dan bisa memiliki kamu seutuhnya, karena mereka ini sudah menganggap bahwa kamu adalah harapannya dia. Jadi dia berharap agar kamu tuh tidak mengecewakannya. Makanya mungkin pada saat dia belum menikah dengan kamu ya, dia ingin sekali berusaha mengumpulkan ya pundi-pundi materi agar ketika kamu dan dia sudah menikah kelak atau sudah bersatu, tidak membebani hidup kamu, seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah ciri-cirinya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa ciri-cirinya dia? Wow, menarik ya. Jika dilihat, kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang memiliki hasrat yang sangat besar ya. Karena beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya physical touch ya. Dia lebih suka menunjukkan ekspresi kasih sayangnya lewat sentuhan nyata ya. Mungkin lewat pegangan tangan, mungkin dia sentuh tangan kamu, sentuh rambut kamu ya. Sentuh pipi kamu ya, sebagai implementasi bentuk rasa sayang dan ketulusan dia terhadap kamu. Dan di antara mereka ini memang tipikal orang yang sepertinya sangat bergejolak hasratnya ya, ketika dia melihat fisik kamu, ketika dia melihat wajah kamu. Bahkan ya ketika kamu dan dia berkomunikasi di telepon pun ya, terkadang orang ini sering pancing-pancing kamu ya, untuk memancing hasratnya kamu agar kamu tuh menuruti keinginannya. Karena apabila keinginannya nggak dituruti ya, terkadang dia ini pribadi yang orangnya tuh suka ngambek gitu ya. Dan ketika dia udah marah, marahnya ini merembet kemana-mana. Makanya terkadang kamu nggak punya nggak punya alasan untuk menolak dia gitu ya. Kamu kayak selalu berusaha ya menuruti gitu ya, meskipun ya terkadang tuh sangat menguji mental kesabaran ya. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-cirinya dia? Oke, di sini ada kartu Pack of Wands ya. Jika dilihat dari energinya, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang fokus menjalin kisah cinta dengan kamu. Memang dia merasa bahwa masih banyak sesuatu hal yang perlu diperbaiki, baik dari diri dia maupun dari hubungan ini ya, agar tidak menjadi penghalang kelanjutan hubungan kalian. Dan saat ini yang aku rasakan tuh, dia sedang mencari cara bagaimana agar dia bisa mewujudkan ya penyatuan cinta antara kamu dan dia. Karena pada saat flashback ke belakang, kamu dan dia sepertinya sudah cukup banyak ya melewati berbagai ujian, berbagai rintangan yang membuat situasi kamu dan dia ini putus nyambung, seperti itu. Kita cek lagi ya, bagaimana energi
ciri-cirinya seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimana ciri-ciri seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu, tapi dalam ikatan cinta yang tidak membahagiakan karena kamu merasa tertekan akibat kelakuan dia yang sepertinya sering sekali membuat diri kamu menangis, sakit hati, bahkan beberapa di antara kamu sampai mengalami trauma yang cukup panjang karena kelakuan dia. Karena di sini yang aku rasakan ya, beberapa di antara mereka ini orangnya tidak suka ya dibanding-bandingkan dengan orang lain, tapi secara nggak langsung kata-katanya itu seolah-olah sering banget membandingkan antara diri kamu dengan pihak yang lain, sehingga membuat diri kamu ini merasa tidak berguna di mata dia atau merasa tidak dihargai posisi kamu sebagai seorang pasangan, karena dia selalu ya secara nggak langsung ya dia ini kayak seolah-olah membandingkan antara diri kamu dengan pihak yang lain gitu. Sedangkan kamu ini tipikal orang yang nggak suka gitu ya dibanding-bandingkan dengan siapapun. Aku ya aku, ya dia juga dia gitu. Jadi jangan pernah membandingkan aku dengan orang lain karena aku memiliki apa ya, dalam artian itu sifat tersendiri yang tidak bisa kamu samakan dengan orang lain. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Wow, jika dilihat dari energinya ya, saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang emosi karena beberapa di antara kamu tuh memang sengaja cuek ke dia ya. Kamu memang sengaja menjaga jarak dengannya ya, karena kamu terlalu capek, kamu terlalu lelah gitu ya menghadapi sifat dia yang gak dewasa-dewasa gitu ya. Karena capek gitu ya menjalin hubungan dengan dia ini bagaikan menjalin hubungan sama anak PAUD ya, sama anak TK. Karena kayak kamu ini selalu dituntut untuk menuruti keinginannya, karena apabila nggak dituruti dia marah. Kamu dituntut untuk memahami dia terus, tapi dia nggak bisa memahami perasaan kamu. Kamu dituntut untuk berusaha sabar menghadapi dia, sedangkan dia nggak bisa sabar menghadapi kamu. Jadi kayak ya seolah-olah kamu sekarang ini menjalin hubungan ya dengan anak PAUD, dengan anak TK ya, yang selalu ngomong dia terus-terusan gitu ya, selalu memahami sikapnya gitu. Bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Bagaimana ciri-cirinya dia? Oke, jika dilihat dari energinya, ya, beberapa di antara kamu saat ini berdealing dengan seseorang yang sepertinya memiliki watak yang sangat keras dan angkuh, ya. Dan orang ini juga tipikal orang yang susah ya menerima masukan atau nasihat dari pasangannya, sehingga itu yang membuat saat ini ingin lepas dari hidupnya dia. Hanya saja kamu tuh saat ini kayak masih berusaha mempertimbangkan dia, masih memberikan dia kesempatan untuk berubah ya. Dan jika dia mengulangi kesalahan yang sama, maka jangan salahkan apabila kamu kedepannya benar-benar melepaskan dan melupakan dia untuk selama-lamanya. Karena kamu sadar gitu ya, bahwa di dunia ini cinta itu gak hanya kamu saja. Ya, apabila kamu mau membuka mata lebar-lebar, masih banyak kok ya orang-orang yang mau berdealing dengan kamu. Hanya saja kamu ini bukan tipikal orang yang mudah ganti-ganti pasangan. Jadi sesakit apapun kamu, apabila kamu masih kuat, kamu masih tetap berusaha ingin mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini, ya. Terus jika dilihat ya di sini untuk yang terakhir, beberapa di antara mereka ini memang orangnya nggak realistis, dia orangnya bertopeng ya. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang ngerasa melihat dia di awal dengan dia yang sekarang jelas berbeda gitu. Karena di saat dia ingin mendapatkan kamu dulu, dia penuh pengorbanan, dia penuh perjuangan ya. Dan ketika kamu membutuhkan sesuatu, dia selalu ada untuk kamu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kamu, muncullah ya sifat aslinya dia. Dia nampaknya egois ya. Dia tipikal orang yang cuek. Dia orangnya nggak bisa membahagiakan kamu. Justru marah dari kelakuannya itu yang membuat hati dan perasaan kamu tuh merasa terbebani oleh kelakuannya. Ya, oke. Dan di sini kita akan coba cek lagi ya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kita akan cek dari cek.
Oke, kita akan coba lihat bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Wow. Jika dilihat dari energinya, ya, beberapa di antara mereka saat dia jauh dari kamu, ada yang sepertinya mereka ingin fokus ya. Mereka kayak fokus kepada pekerjaannya. Jadi beberapa di antara mereka itu ya, di saat dia jauh dari kamu, mereka melakukan sesuatu hal yang bermanfaat baik bagi diri dia maupun orang lain. Ya, dia fokuskan untuk bekerja, dia fokuskan untuk membantu orang lain, dia fokuskan untuk membantu pekerjaan temannya gitu, daripada ya dia suntuk terus, daripada dia stres gitu ya, bertengkar terus sama kamu. Lebih baik dia alihkan ya pikiran tertekan dia untuk melakukan sesuatu hal yang jauh lebih bermanfaat, seperti itu. Kita cek lagi guys di sini. Kita cek ya, kita coba lihat bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu? Bagaimanakah kelakuannya saat dia jauh dari kamu? Jika dilihat dari energinya, ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya merasa menderita, ya, tertekan, menangis sampai meneteskan air mata karena letak kesedihan dia di saat kamu cuekin dia. Karena di antara mereka ini memang tipikal orang yang sepertinya tidak suka ya apabila didiamkan oleh pasangannya. Maka dari itu ketika kamu jauh darinya, kamu cuekin dia, dia baru sadar betapa sakitnya hidup tanpa kamu gitu ya. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini tidak ingin gitu ya, ketika bertengkar sama kamu, kamu tuh mendiamkannya ya, kamu tuh cuekin dia. Dia akan berusaha bagaimana meminta maaf ke kamu agar kamu gak marah. Karena beberapa di antara kamu memang tipikal orang yang ketika marah sama seseorang lebih suka mengambil sikap diam daripada ribut gitu ya. Sedangkan orang ini orangnya gak suka didiamin gitu ya, tidak suka didiamkan. Kita cek lagi ya, bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Wow. Jika dilihat dari energinya, ya, di sini ada beberapa di antara mereka yang justru malah mereka ini asik-asik dengan dunia dia sendiri. Mereka nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya gitu ya. Mungkin mereka main game online, atau mungkin beberapa di antara mereka ngopi-ngopi ya, atau hangout ke kafe-kafe gitu untuk mengalihkan rasa suntuk dia akibat dia berkonflik dengan kamu. Karena memang itulah cara dia bagaimana agar situasi hubungannya tidak semakin kacau ya. Jadi kayak dia memang gak mau memaksakan diri untuk komunikasi dengan kamu di saat emosinya sedang membara. Lebih baik dia cari angin, lebih baik ya dia cari hiburan ya, dengan cara datang ya ke teman-temannya, ke circle-nya gitu ya, untuk memanipulatif rasa suntuk yang sedang dia rasakan. Kita lihat ya, bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu. Bagaimana kelakuannya. Wow, jika dilihat dari energinya, di sini ada seseorang yang sepertinya dia diam tanpa kata, sembari dia menunggu jawaban, balasan, atau chat atau telepon dari kamu. Karena di antara mereka ini memang tipikal orang yang introvert ya. Dia orangnya nggak suka kemana-mana. Jadi ketika dia sedang jauh dari kamu, yang bisa dia lakukan hanya menunggu. Karena di antara mereka ini meskipun orangnya introvert, dia orang yang nggak suka memulai. Nggak suka memulai apa ya? Nggak suka memulai meminta maaf duluan. Tidak suka memulai komunikasi terlebih dahulu gitu. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu chat kamu. Dan orang ini menurut aku dia tipikal orang yang paling betah ya, diam-diaman, orang yang paling betah silent treatmentan. Terkadang kamu yang kalah ya, terkadang kamu yang menghubungi dia terlebih dahulu ketimbang dia. Karena memang dia orangnya kayak gitu. Jadi kayak ketika dia sedang berdebat sama kamu, dia orangnya nggak suka memulai ya, nggak suka memulai komunikasi, nggak suka memulai minta maaf dulu. Ya emang kayak gitu dari dulu ya. Jadi nggak usah kaget. Kita lihat lagi ya. Bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu? Bagaimana kelakuannya saat dia jauh dari kamu? Kalau dilihat dari energinya ya, ini berlaku juga baik cewek ataupun cowok, karena ini general ya. Sifatnya beberapa di antara mereka, kalau dia seorang cewek,
dia lebih suka memilih untuk keluar sama teman-temannya. Kalau dia seorang cowok, ini yang patut diwaspadai, karena beberapa di antara mereka ini kayaknya ketika dia sedang suntuk ya mungkin dia kayak lari ke sesuatu hal yang sifatnya negatif gitu ya, kayak mungkin ke klub-klub gitu ya, mungkin dia kayak minum-minum, atau mungkin beberapa di antara mereka justru malah kayak tebar pesona gitu ya, mencari perhatian dari orang lain yang lawan jenisnya, kayak cari perhatian sana sini gitu ya, berkenalan sana sini meskipun dia sudah menjalin hubungan berstatus dengan kamu, tapi nggak insaf-insaf ya, dia kayak masih suka tebar pesona sana sini. Itu yang membuat terkadang diri kamu tuh kayak ngerasa capek, lu tuh gimana sih gitu ya, lu tuh udah ada gue gitu, tapi kenapa ketika kamu bertengkar sama aku justru kayak kamu tuh berkenalan sana sini, tebar pesona sana sini. Bahkan di antara mereka ini ya sudah pernah ketahuan ya berselingkuh beberapa kali, tapi untung kamu orangnya sabar sehingga kayak kamu tuh masih berusaha memaklumi dan memaafkan dia. Kalau jatuh ke tangan orang lain ya mungkin konteksnya udah berbeda. Kita lihat lagi ya di sini bagaimana kelakuannya saat jauh dari kamu. Bagaimanakah kelakuannya saat jauh dari kamu? Wow, di antara mereka ini saya melihat ya ketika dia jauh dari kamu, beberapa di antara mereka orangnya nggak tenang. Ya, mereka berusaha mencari kabar dari kamu ya dengan berbagai cara. Mungkin dia pantau kamu, mungkin dia sadap WA kamu ya, mungkin dia pantau akun sosial media kamu gitu ya. Karena dia nggak tenang gitu ya. Dia takut kalau kamu tuh ada kenapa-napa. Dia takut kalau kamu tuh mendekati orang lain gitu, sedangkan orang ini sudah terlanjur cinta mati sama kamu. Jadi kayak kebalikannya energinya dengan yang tadi. Bahkan di antara mereka ini kayaknya dia sering ya ketika dia nggak ngobrol sama kamu tuh dia cari info-info kamu ya, kayak cari info kamu di internet ya, atau mungkin cari info di teman-teman kamu yang juga dia kenal gitu ya, karena dia tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dari pasangannya. Makanya dia kepo, dia cari tahu gitu apa yang telah terjadi sama kamu. Kita lihat ya bagaimana kelakuannya saat jauh dari kamu. Kalau dilihat ya di sini ada juga di antara mereka ini yang sepertinya self healing ya. Ya maksudnya itu nggak self healing juga. Maksudnya itu kayak ya mungkin dia ajak teman-temannya untuk healing ya ke suatu tempat yang bisa merefresh pikiran maupun otaknya. Karena di antara mereka ini termasuk tipikal orang yang suka sesuatu hal yang natural ya. Mungkin di saat dia berkonflik dengan kamu, di saat dia jauh dari kamu ya, dia kayak ke tempat yang berbau dengan alam ya. Mungkin ke pantai, mungkin ke gunung, mungkin hiking, mungkin diving gitu ya. Agar tidak membuat pikiran dia ini semakin berat gitu. Karena kayak dia ini berusaha ingin cari apa ya, angin segar ya, agar tidak membuat pikiran dia ini tambah suntuk ya, justru malah memicu terjadinya masalah baru. Oke guys, jadi video ini sampai di sini aja dulu. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat ya, baik bagi diri kamu maupun siapapun ya yang nonton readingan ini. Oke, jadi bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silakan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya dengan tema yang lebih baru. Oke, bye bye.